Halo, balik lagi di channel YouTube Hadi Albulaki. Pada segmen sore ngabubur hits. Jadi di bulan puasa yang penuh keberkahan ini, saya akan berbagi cerita inspiratif dari narasumber yang saya undang. Nah, pada sore kali ini ada Teh Dedeu. Selamat sore Teh Dedeu. Sore juga Kang Hadi. Apa kabar? Baik secara fisik. Alhamdulillah. Cocok, batin keren baik. Aduh, nanti kita kupas ya. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Belum bolong ya? Belum bolong, alhamdulillah. Tapi pasti kalau cewek itu pasti ada bolongnya. Pasti. Diom yang di belakang layar. Teh Dedeu ini ngomong-ngomong sebelum kita ngobrol jauh, sekarang berkegiatannya apa nih? Kegiatannya masa kerja CPNS sama beresin jabatan di organisasi-organisasi aja. Organisasi. Jadi Teh Dedeu ini salah satu perempuan yang berada di jalur organisatoris. Wih, keren. Nah, tadi ngomong-ngomong PNS nih, usia berapa sekarang? 24 udah PNS ya. Terhitung muda, dan katanya di beritanya banyak bahwa Teh Dedeu ini adalah bukan CPNS, ada PNS ya? CPNS. Masih CPNS. Tahun depan. CPNS termuda di Purwakarta ya, di Kabupaten Purwakarta. Isu. Ya, yang ramenya gitu di media. Nah, ketertarikan mengenai organisasi, kenapa sih Teh Dedeu memilih organisasi sebagai proses hidup mungkin? Oke, kenapa? Karena dulu tuh pernah ada pikiran kalau misalnya gue pengen belajar sesuatu yang beda loh. Jadi dulu tuh aku tuh orangnya introvert banget. Jadi ketemu orang aja takut, kayak ngobrol gini tuh nggak bisa Kang Hadi. Betul. Jadi bener-bener malu banget, kayak ngumpet di ketek temen gitu. Harus gitu banget dulu mah. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang pinter public speaking kalau dulu. Makanya aku milih organisasi buat belajar dikit-dikit lah, buat ngembangin diri juga, buat belajar apa yang kita nggak pernah dapetin sebelumnya. Betul. Dan itu pun pernah saya alami gitu. Mungkin semua orang pernah mengalami bahwa pertama kali ngomong di depan orang banyak itu pasti gemetaran gitu, pengen kencing dan lain sebagainya. Nah, di usia berapa ataupun di semasa sekolah atau kuliah, Teh Dedeu ini masuk ke dunia organisasi? Baru masuk tahun 2014, pas baru masuk kuliah. Masuk kuliah, berarti proses organisasinya dimulai ketika masuk kuliah. Iya. Secara serius ya. Secara fokus. Kalau secara fokus, kalau secara organisasi sekolah-sekolah dulu pernah? Pernah, cuman gimana ya? Hare-hare weh. Oh, hare-hare. Emang gitu sih, kebanyakan kan nggak semua teman-teman yang aktif di organisasi pas sekolah itu aktif di organisasi kemahasiswaan. Dan sebaliknya, kebanyakan teman-teman yang dulunya anti organisasi ya saya juga diskusi dengan teman-teman yang lain bahwa ketika dia di perkuliahan dia tertarik dengan keorganisasian gitu. Nah, pengalaman yang paling berharga dalam hidup ketika Teh Dedeu menemukan konflik apa ataupun proses apa yang paling berat di organisasi, baik organisasi maupun kehidupan mungkin. Konflik apa? Kalau ngomongin konflik mah pasti ada ya. Betul. Yang kita jalan kaki ke Sandung Batu aja itu konflik kan sebenarnya. Cuman kalau di organisasi konflik apa itu biasanya ya karena organisasi-organisasi yang pernah aku ikutin sebelumnya dan bahkan sampai hari ini ada yang masih menjabat juga. Itu kadang kita kan kalau mau jadi orang yang berpengaruh itu harus punya power tersendiri gitu. Jadi ada kalanya
kita dijatuhkan oleh orang lain, bahkan teman sendiri, bahkan teman satu kepengurusan biasanya. Dan banyak banyak omongan-omongan yang nggak enak lah, itu mah udah biasa. Betul. Jadi emang banyak banget cobaannya, kalau nggak kuat mental biasanya udah mundur ya. Betul. Udah balik kanan, ngapain sih gue organisasian biasanya. Cuman di balik itu kalau kitanya punya tekad, pokoknya gue tetap mau di sini, pokoknya gue mau belajar di organisasi, itu kalau dilanjutin itu kita bisa kok ngelewatin semuanya gitu. Betul. Karena kita masuk organisasi ya kita akan menemukan sebuah fase ya, dimana fase kita mengenal lingkungan kita terlebih dahulu, terus mengenal diri kita, terus mengenal konflik, dan konflik itu memiliki level-level yang sebagaimana fase kita naik gitu. Nah, sebelum jauh juga membahas tentang hari ini, saya pengen kembali ke masa lalu. Dulu SD di mana? SD di Al-Muhajirin. Di Al-Muhajirin, santri SD ya. plus Al-Muhajirin. Mondok berarti? Apa enggak? Mondok sebentar. Dari SD sampai SMP. Oh, jadi pulai berarti? Iya, tapi pas kelas 2 pindah ke negeri. Kenapa tuh? Karena pernah kabur-kaburan. Waduh, santriat hardcore. Dari TK di sana. Oh, dari TK, pantes jenuh. Iya, jenuh kan. Betul. Nah, terus SMA di mana? SMA di SMA Negeri 3 di Semanti. Oh, di Semanti, yang di Pasar Senen ya? Iya. Pasar Senen. Terus kuliah? Kuliah di STKIP Purwakarta. Kemarin, sekarang di Unisba, tapi lagi cuti. Lagi cuti, ngambil S2 berarti ya? Iya. Mudah-mudahan lancar Teh Dedeu. Amin. Nah, motivasi Teh Dedeu hari ini mau kemana sih gitu? Maksudnya mau mengarahkan diri kemana? Berbisniskah, berpolitikuskah, beragamiskah, bersosialiskah? Kemana nih? Kemana? Kayaknya kalau sekarang ya, Kang Han, kalau sekarang harus ngejalanin dulu masa kerjanya gitu. Masa kerja CPNS, karena kita kan harus 1 tahun dulu percobaan sebelum prajab kan, prajab tahun depan. Jadi kita benar-benar harus nggak boleh main-main lah kerjanya gitu. Terus juga kalau masalah usaha itu sebenarnya karena aku senang masak, jadi sampingan itu kadang bikin kue apa gitu, itu tetap ada yang minat lah gitu. Jadi usaha kecil-kecilan mah ada gitu. Oh, jadi ada usaha kecil-kecilan juga melalui masak-masakan gitu ya. Terus ada juga yang sedang difokusi itu CPNS itu ya. Iya. Dan memang ya itulah bonus dari organisasi mungkin Teh Dedeu berada di titik ini gitu. Jadi Teh Dedeu akan menemukan di mana circle yang memang cocok untuk berproses atau bertahan hidup untuk kedepannya gitu. Nah, mengenai percintaan, udah punya pacar belum? Aduh, gimana, bingung jawabnya. Bingung jawabnya kan? Oh, ini bisa jadi thumbnail. Ya iya dong. Karena kan gini, kalau di organisasi kan pasti menemukan orang-orang yang kita sukai. Pasti. Kalau beruntung dapat, kalau enggak ya kandas. Saya merasakan sakit hati itu. Ada sih pacar mah, cuman nggak mau publik aja karena pernah ditikung. Pernah gagal nikah dulu. Oh, gagal nikah. Kita satu. Jadi nggak mau publik kalau belum tentu jadi gitu. Gitu. Jadi belajar dari masa lalu. Kepatahan mungkin. Kalau saya ditinggal nikah beberapa kali juga strong. Nah, organisasi apa aja nih yang Teh Dedeu dari dulu ikutin? Gak apa-apa, sebutin aja. Kalau awal itu karena aku mulai banget dari nol ya. Itu himpunan jurusannya dulu. Himpunan jurusan mulai dari jurusannya itu, terus masuk ke BEM juga, terus di DPM-nya, pokoknya bener-bener yang di kampus kita ikutin semua. Terus kita masuk ke organisasi daerah juga yang ruang lingkupnya sekabupaten. Terus kalau sanggup gitu, kebetulan kemarin ada dorongan dan support dari teman-teman juga kalau yakinin gue bisa jadi apa ya, gue bisa jadi apa yang dari gue mau.
Jadi kemarin juga sampai ke provinsi, alhamdulillah. Ada beberapa lah, nggak akan sebutin daerah mana. Karena belum selesai jabatannya, Kang Han. Iya, nggak Takut apa-apa. takut LPJ di sidang nanti gimana? LPJ di sidang, Betul, ada babak betul. belur nanti. Nah, ngomong-ngomong Teh Dede juga adalah seorang duta muda. Duta pemuda. Duta kepemudaan ya. Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Purwakarta kemarin. Purwakarta berarti dinobatkan oleh Jawa Barat gitu. Iya. Oh gitu. Dispora Jabar. Dispora Jabar. Nah, ada mungkin Teh Dede kan berkegiatan atau berorganisasi itu full ya. Ada keterbatasan nggak sih perempuan itu mengikuti organisasi banyak atau kegiatan banyak gitu? Pasti ada, Kang Had, apalagi perempuan mah sok hariwang gini ya. Sok hariwang. Apalagi orang tua misal pulang malam atau enggak bahkan orang tua tuh nggak pengen anaknya tuh sibuk, nggak puguh. Ya, kalau misal jujur ya, kalau misal hari ini kita berorganisasi, tujuannya apa sih? Emang ngejadiin lo apa? Betul, Kan gitu ya. betul. Apalagi orang tua kan kadang masih pikirannya konservatif. Jadi apa yang mereka lihat itu yang mereka tahu gitu. Itu yang mereka dapat simpulin gitu. Padahal kan kita tuh lagi berproses gitu. Jadi kadang apa ya? Orang tua tuh kurang support, ngapain sih lo capek-capek pulang malam, kadang pulang subuh kan, Betul. apalagi kalau ngisi yang di luar Purwakarta karena Jauh, karena ya. lingkupnya Iya. Jawa Barat itu dari luar kota kita harus ngorbanin tenaga, Betul, pikiran, betul. apalagi materi juga kan. Itu kan jadi kesan di orang tua tuh kita cuma ngabisin uang, Betul, ngabisin Waktu, tenaga juga, tenaga, waktu juga ya. gitu. Dan itu tuh tetap aja sih orang tua mah ngapain sih, udah deh nggak usah neko-neko. Iya. Dibilangnya kan macem-macem Betul, neko-neko betul. gitu, padahal kita punya aktivitas yang positif di luar sana. Cuman karena beda zaman, jadi harus tantangannya tuh harus coba ngasih pengertian lebih ke orang tua. Betul. Bahwa kita tuh bisa sukses tapi jalannya nggak kayak orang tua loh gitu. Nah, berarti itu adalah salah satu tips bagaimana Teh Dede memberikan kepercayaan kepada orang tua. Ya. Nah, ada tips lain nggak? Kan susah nih ya kalau kayak mungkin nggak semua perempuan juga, cowok juga ada gitu yang punya kegiatan terus sama orang tuanya naonan sih. Kolok-kolok duit, kolok-kolok waktu, terus miluan itu ilmu itu mendingan gawe ya, gitu kan, contoh kecilnya. Nah, bagaimana Teh Dede melawan itu? Pasti kan melawan kan? Melawan. Berontak banget. Iya, berontak banget, anak durhaka banget kita. Benar, saya juga dulu kayak gitu. Sampai ya orang tua tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, semua kan terbangun sia-sia gitu. Tapi kan kita bisa membuktikan. Nah, bagaimana tips Teh Dede untuk orang tua percaya kepada kita? Tipsnya kita tetap kasih pengertian. Jadi ya emang sih wajar ya kalau misalnya kadang-kadang harus adu argumen dulu, harus beda pendapat dulu. Tapi orang lain itu bisa percaya kalau kita bisa sukses itu kalau udah lihat buktinya. Betul. Jadi kita tuh harus ngebuktiin dulu. Misal kita organisasian, kita bisa loh ketemu sama minimal kecilnya pejabat lah. iya, pejabat yang orang tuh susah nemuin. Iya, Kan betul. kita kan skala RT aja harus janjian. Betul. Ini kan bisa nggak sih kita ketemu orang penting, misal orang nomor 1 di Purwakarta tanpa janjian, Betul, misal. betul. Itu kan sebuah pencapaian tersendiri ya. Iya. Jadi harus ada buktinya dulu. Betul. Bahkan kan kalau sampai hari ini kita contoh jadi CPNS kan susah. Itu orang tua kan jadinya ada kebanggaan tersendiri gitu. Dan akhirnya setelah berorganisasi fokus gitu, jadi narasumber di sana sini juga, jadi tokoh publik yang kata orang-orang Teh Dede motivator banget. Padahal kan mereka nggak tahu aja di belakang tuh kurang support banget gitu. Jadi emang harus dibuktiin dulu. Jadi kan kalau kita udah ngebuktiin kalau kita bisa, kita jadi ini loh. Iya. Kita punya hasilnya ini, kita pencapaiannya ini, orang juga bakal percaya. Betul Jadi harus ada buktinya dulu dan itu termasuk orang tua kita. Betul. Kan kalau sekarang mah jadinya orang tua
oh iya tuh dulu teh bagus atuhnya. Jadi gitu, jadi ngertiin kalau ada buktinya. Ya percuma lo ngomong kalau nggak ada buktinya. Betul gitu sekali. sih. Jadi kalau teman-teman menekuni satu bidang atau memasuki satu circle atau menjalankan sebuah program harus fokus intinya ya. Iya. Jadi jangan setengah-setengah, jangan lak-lak-lek-lek, jangan kagok nantinya wasut. Nah, itu harus difokuskan gitu. Jadi nah, Teh Dedew ini menjadi salah satu bukti bahwa beliau fokus di organisasi, fokus berkegiatan di sana sini baik sosial maupun mungkin visi misi organisasinya. Tapi yang harus kita contoh adalah dia sudah membuktikan kepada lingkungannya, kepada orang tuanya bahwa dari organisasi itu bisa membuat Teh Dedew menjadi seperti sekarang gitu. Mungkin relasi juga bertambah ya, apalagi si Jabar. Alhamdulillah. Itu mah bonus. Nah itu bonus itu mah. Bonus berorganisasi. Sampai kemarin aja sempat ada berita Kang Ha. Jadi kemarin tuh sempat ada berita kalau aku tuh nyogok gitu, masuk CPNS tuh. Karena kedekatan sama pemerintah juga, karena pernah kerja di pemerintahan atau enggak karena saking dekatnya, jadi sangkanya itu mah lewat orang dalam gitu. Padahal mah kita bisa jadi apa yang kita mau kalau kitanya punya keinginan, skill juga, punya kompetensi tersendiri. Betul. Dan kita dekat dengan seseorang pun tidak menjamin seseorang itu akan menolong kita gitu. Betul banget. Dan pernah kita alami gitu, kita deket misal sama Adib Adib seketika menjadi direktur apa misal di Kopel ada dari desa.com, dan itu bukan karena saya, mungkin karena ketekunan Adib dan skill Adib gitu. Bisa kan kayak gitu ya, contoh kecilnya gitu. Nah, lahir di mana nih Teh Dedew nih? Lahir di Indramayu. Orang Indramayu dulunya. Keluarga mungkin di sana ya? Iya, keluarga asli sana, cuman karena dulu tuh aku cuma numpang brojol doang. Jadi seminggu setelah lahir itu langsung dibawa ke Purwakarta. Jadi gedenya di Purwakarta gitu. Jadi mempunyai jejaring juga dengan Indramayu mungkin. Alhamdulillah. Karena ya gitu, kita harus berada di tempat-tempat gelap untuk menerangi. Dalam artian bukan untuk bergelapan ria gitu ya. Kita harus mencari tempat gelap untuk menerangi. Kalau ada tempat yang udah terang ya udah, kita nggak usah ikut campur karena itu udah terang. Kita cari tempat yang gelap lagi. Nah, kenapa demikian? Ya kita harus berada di segala sektor mungkin ya. Segala sektor menjadi penerang, menjadi penengah, dan juga menjadi sebuah energi yang baik untuk orang lain. Dia butuh berapa tahun berarti untuk jadi seorang aku yang hari ini? Oh iya, itu betul. Dan butuh berapa waktu dan berapa uang untuk dikorbankan. Oh iya. Dan berapa patah hati. Gak kuat kalau udah ngomongin hati. Nah, bagaimana cara Teh Dedew untuk bisa menenangkan diri? Kan kadang orang apa ya istilahnya, bingung mau ngapain, terus kesel. Limpahinnya kemana? Iya gitu. Oke. Kalau aku sih kalau lagi gelisah banget, punya beban yang benar-benar berat, punya konflik yang besar, itu kita tuh kalau aku nulis. Mudah-mudahan bukunya launching tahun depan, mudah-mudahan rampung. Sebenarnya lagi bikin buku ini, cuman karena kita mah kayaknya ini ya udah nyaman di masa pandemi, jadi rebahan terus, jadi kayaknya badan saya juga besar. Iya, jadi hawa buat nulis benernya tuh kadang lama gitu, ada enggak. Jadi butuh waktu. Ya mudah-mudahan tahun depan beres. Amin. Itu hasil dari gabut. Hasil dari gabut dan galau sebenarnya. Kalau punya pikiran, punya beban itu kita nulis. Kalau enggak ya sedikit luangin waktu buat jalan-jalan, makan es krim. Jadi itu kan apalagi makan coklat bisa nenangin mood, bisa munculin mood. Jadi, jangan lupa mencintai diri sendiri. Betul sekali, karena segala sesuatu yang dipaksakan oleh diri kita seperti pekerjaan
Itu tidak baik ya. Itu tidak baik, tapi demi bertahan hidup dan eksistensi karir hidup ya nggak apa-apa gitu. Mungkin ya saya juga kalau cenah KPPT ama rek nyalon CPNS oge gitu, biar menemukan jalan hidup yang nyaman, tentram dan riet. Mungkin kalau kata anak muda seusia kita itu kayak zona nyaman ya PNS itu. Tapi kan di balik zona aman. Ya, zona aman. Kalau nyaman sih enggak mungkin. Nyaman ya. enggak karena nyaman sebenarnya kerjaannya numpuk. Sebenarnya jadi abdi negara tuh bukan yang kata orang jadi abdi negara enak ya. Enaknya apa? Tunjangan, gaji besar, segala rupa kan kalau kata orang gitu. Dan katanya calon mertua itu pasti cari calon menantu yang Betul. PNS. Betul sekali. Katanya ya, iya, katanya. Belajar dari pengalaman saya. Betul sekali. Tapi kan padahal mah aslinya tuh kita gak gitu, biasa aja sebenarnya biasa aja. Cuman yang ngebedain kita punya tabungan buat hari tua gitu aja. Yang itu disimpannya sama sistem PNS itu. Padahal itu diambilnya kan dari gaji-gaji kita juga. Betul gitu. Sekali. Padahal sebenarnya semua pekerjaan itu sama aja. Tergantung kitanya enjoy nggak sih jalaninnya. Betul. Gitu. Tapi PNS adalah zona aman. Zona aman tuh jadi kayak nggak ada masalah aja. Betul. Jadi aman tuh bebas dari politik ya biasanya, terus bebas dari masalah-masalah yang ada di negara karena yang terpenting kita mengikuti sistem, mengikuti aturan, tertib, disiplin, udah beres. Biasanya gitu. Biasanya gitu kan katanya. Dan menjadi nomor 1 di mertua. Katanya. Ya, lumayan lama juga ngobrol-ngobrol bareng Teh Dedel. Ada pertanyaan nggak dari belakang layar mungkin sebelum kita ditutup? Silahkan. Motivasinya Dedel supaya bisa aktif di organisasi-organisasi, apa motivasinya? Oh, motivasinya apa kata Adib? Sampai mau milih Tuhan. Sampai mau kayak gituan deh, sampai Ambigu mau. banget. Iya, ambigu banget Adib. Oh iya. Sampai mau maksudnya meluangkan waktu, mengorbankan uang, capek-capean yang dulu memang kalau masih kayak Adib ataupun saya belum jadi apa-apa, masih bingung gitu. Motivasinya apa gitu? Motivasinya kita itu punya cita-cita yang luar biasa dan itu nggak bisa dilalui sama proses yang biasa-biasa aja. Betul. Itu sih kalimatnya. Kadang kan anak muda hari ini baru berproses sebentar udah gue capek, nah gitu. Apalagi biasanya perempuan kan yang tadi nih Kang ada batasan. Padahal aku aja gitu. Aku aja bisa kok misal itu luangin waktu buat organisasi full dari pagi sampai pagi lagi. Asal kitanya mau, sebenarnya tergantung niat. Lo mau jadi apa? Masa depan kita itu dibangun sama kita hari ini. Jadi kalau misalnya lo hari ini kebanyakan rebahan, lo kebanyakan tiduran, itu ya tinggal dibayangin aja masa depan lo gimana. Aduh. Kan orang dalam nggak selalu menjamin. Betul sekali. Kalau apalagi kalau nggak ada fulus biasanya. Jadi sebenarnya kalau kita bahasanya kan suka ada bahasan ngejilat senior misalnya. Betul. Kalau di organisasi mah udah udah lumrah lah ya. Udah jadi rahasia umum gitu. Karena punya senior misal. Asal kita nurut katanya sama senior, asal ini asal itu, padahal nggak juga. Kalau misalkan takdir lo bukan di sana, takdir kita nggak nganterin kita ke ke jalan yang sukses, itu kita nggak bisa sampai sana. Betul. Dan itu bukan dibarengin sama doa aja, tapi harus ada usaha betul. Toh aku juga kan nggak bisa ngomong kayak gini kalau nggak dilatih dulu. Betul sekali. Kalau kita nggak mau kenal sama orang baru, kita nggak mau mahamin beda kepala, beda isi. Betul. Apalagi ngomong sama, contoh ya Kang Had, kita kan harus belajar cara komunikasi juga, ngomong sama RT gimana, ngomong sama kepala desa gimana, ngomong sama guru gimana, itu kan ada bedanya, ada adabnya, ada caranya, ada ilmunya yang beda-beda, dan kadang anak muda malas buat ngajarin itu. Jadi kalau bisa buat anak muda hari ini, belajar apa yang belum lo
pelajarin gitu. Betul sekali. Karena kalau sekedar kuliah, ya apa bedanya sama yang beli ijazah doang gitu. Betul sekali. Ya kita juga bisa ya Kang Han beli Betul. ijazah S2, S3, apa sih? Murah, tinggal beli 30 juta. aja, tinggal beli. Tapi kan Prosesnya. kita mau jadi apa? Mau jadi orang kayak gimana sih gitu? Apa mau jadi benalu di kerjaan kah? Betul. Apa mau jadi parasit buat temen kah? Itu tergantung kita mau jadi orang yang kayak apa. Betul sekali. Jadi intinya teman-teman harus fokus terhadap bidang yang teman-teman tekuni. Oke, Teh Dedeu, mungkin sebagai penutup, pesan apa untuk teman-teman muda Purwakarta atau terkhususnya Jawa Barat? Kesan? Pesan. Pesannya jangan pernah berhenti berproses, jangan kebanyakan ngeluh. Intinya itu, apapun yang kita hadapin sekarang itu kita harus laluin dan jalani bener-bener. Jangan lupa disyukurin, jangan lupa juga sholawatan untuk yang muslim ya. Betul. Dan minta doa restu orang tua. Sholawatannya minimal 1000 per hari. 1000 kalimat per hari. Itu spiritual Itu, ya. pokoknya semangat terus buat yang lagi berproses, anak-anak muda, karena kita itu berhak untuk hidup di ruang lingkup yang sehat dan mendukung. Jadi kalau misalkan lo ada di ruang lingkup yang toksik atau enggak yang boro-boro support gitu ya, udah tinggalin aja. Lo nggak akan berkembang di sana. Betul sekali. Tapi lo harus cari lo harus cari Circle tempat yang ya. support gitu ya. Support agar kita sama-sama sehat. Betul. Sehat pikiran, sehat hati juga, Betul. sehat jasmani apalagi gitu. Siap, Teh Dedeu. Dan teman-teman, muda itu hanya sekali, berpatah hatilah berkali-kali. Karena dari patah hati dan kegagalan, semua akan menemukan hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.